Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ulfa Ramadhani dengan NIM 065202100150. Di kesempatan video kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema budaya digital sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern. Materi pertama yaitu definisi budaya digital. Budaya digital merujuk pada pola perilaku, norma-norma, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagai hasil dari integrasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup cara orang berinteraksi, berkomunikasi, belajar, dan berpartisipasi dalam aktivitas budaya menggunakan platform dan alat digital. Selanjutnya yaitu budaya digital memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan manusia modern, termasuk yang pertama ada komunikasi global, memfasilitasi komunikasi lintas batas. Yang kedua ada akses informasi, menyediakan akses cepat dan luas terhadap informasi dengan adanya internet. Yang ketiga ada penguatan sosial, mendukung terbentuknya komunitas online. Yang keempat ada pendidikan digital, mendorong pendidikan melalui platform daring, kursus daring, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada perubahan perilaku, mempengaruhi cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menciptakan norma-norma baru dalam masyarakat modern. Materi selanjutnya yaitu perubahan perilaku dan interaksi dalam era digital. Yang pertama, pergeseran pola pembelian. E-commerce dan perbelanjaan daring mengubah cara orang berbelanja, memberikan kemudahan tetapi juga memengaruhi perilaku konsumen dan bisnis tradisional. Yang kedua, peluang pendidikan daring. Pembelajaran melalui platform daring memungkinkan fleksibilitas tetapi juga menantang model pendidikan tradisional. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Zona privasi semakin terdegradasi dengan berbaginya informasi secara daring, memerlukan kehati-hatian tambahan terkait keamanan data pribadi. Yang terakhir yaitu perubahan pekerjaan dan ekonomi. Digitalisasi mempengaruhi struktur pekerjaan dan menciptakan pekerjaan baru, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang penggantian pekerjaan manusia oleh otomatis. Selanjutnya yaitu penguatan karakter melalui budaya digital. Ada beberapa yaitu yang pertama mendorong praktik online yang etis, seperti menghormati privasi, menghindari perundungan daring, dan berpartisipasi dalam komunitas daring secara positif. Yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, memahami sumber daya digital, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam lingkungan digital. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan kerjasama melalui proyek-proyek daring, membangun keterampilan interpersonal dalam lingkungan virtual. Dan yang terakhir, memahami dan mengajarkan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, termasuk memahami dampak sosial dan lingkungan dari tindakan daring. Tantangan dan hambatan. Dampak negatif budaya digital. Yang pertama ada perundungan daring atau cyberbullying. Yang kedua, ketergantungan teknologi. Yang ketiga, isolasi sosial. Yang keempat, penyebaran informasi palsu atau hoax. Yang kelima, kehilangan privasi. Dan yang terakhir, gangguan kesehatan mental. Adapun cara untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu kolaborasi antara individu, pemerintah, dan perusahaan teknologi sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan positif. Edukasi terus-menerus tentang etika digital dan literasi digital menjadi kunci dalam mengatasi dampak negatif budaya digital. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus positif pendidikan daring untuk masyarakat pedesaan.
Yang pertama, akses pendidikan yang lebih luas. Melalui kursus daring dan sumber daya pendidikan digital, masyarakat pedesaan dapat mengakses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Dengan keterampilan digital, mereka dapat terlihat dalam pekerjaan daring, seperti pekerjaan lepas dan e-commerce yang dapat meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi. Studi kasus negatif persebaran hoaks di media sosial. Yang pertama, penyebaran informasi palsu. Media sosial sering menjadi platform untuk menyebar hoaks dan informasi palsu yang dapat menciptakan kebingungan dan merugikan masyarakat. Dan yang terakhir, dampak sosial. Hoaks dapat memicu ketidakpercayaan dan konflik sosial, menggoyahkan dasar kepercayaan masyarakat pada informasi yang seharusnya dapat dipercaya. Materi selanjutnya yaitu strategi penguatan karakter dalam era digital. Yang pertama, literasi digital. Yang kedua, pendidikan karakter daring. Yang ketiga, monitoring dan pengawasan orang tua. Dan yang keempat, konten positif dan mendidik. Yang kelima, kesadaran diri digital. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan kritis daring. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah budaya digital memiliki peran krusial dalam membentuk karakter individu dan masyarakat modern. Pengaruhnya yang mendalam terhadap perilaku, interaksi, dan nilai-nilai menciptakan tantangan sekaligus peluang. Baik, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.